Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Dr. Leni Eka Putra SE MSI dan Ibu Sheila Atuliyah Murti Jayanti sebagai dosen pengampu mata kuliah pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan. BL saya di sini Juliana Putri dengan NIM C0D023004. Saya di sini akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul mengisi SPT PPH pasal 21 dan 26. Pengertian SPT pasal 21 dan 26. Surat pemberitahuan pajak penghasilan pasal 21, SPT PPH 21 adalah dokumen yang digunakan untuk melaporkan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh individu, khususnya karyawan, terkait pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan lainnya. SPT ini berfungsi sebagai bukti pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemberi kerja dan harus dilaporkan secara berkala. Yang kedua, surat pemberitahuan pajak penghasilan pasal 21 atau bisa disebut dengan SPT PPH 26 adalah dokumen yang digunakan untuk melaporkan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri (WPLN) dari sumber penghasilan yang berasal dari Indonesia. PPH 26 dikenakan pasal penghasilan yang dibayarkan kepada WPLN yang tidak memiliki bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Dasar hukum SPT pasal 21 dan 26. SPT pasal 2 PPH 21 diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. PPH pasal 26 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan terkait pelaporan dan pemotongan pajak. Objek SPT pasal 21 dan 26. Objek pajak yang dikenakan PPH 21 mencakup penghasilan tetap, gaji, upah, honorium, dan tunjangan yang diterima secara teratur. Yang kedua, penghasilan tidak tetap, imbalan yang diterima tidak secara rutin. Objek pajak SPT 26 ini mencakup berbagai jenis penghasilan antara lain dividen, bunga, termasuk premium, dan diskon. Royalti, sewa, imbalan jasa, hadiah, dan penghargaan, pensiun, pengisian SPT pasal 21 dan 26. Mengisi SPT pasal 21 adalah proses penting bagi pemberi kerja untuk melaporkan pemotongan pajak penghasilan atas gaji dan imbalan lainnya yang diberikan kepada karyawan. Berikut adalah langkah-langkah dan informasi terkait pengisian SPT pasal 21. Yang pertama, unduh aplikasi eSPT PPH 21. Kunjungi situs resmi pajak.go.id untuk mengunduh aplikasi eSPT PPH 21. Pastikan aplikasi terinstal di komputer atau laptop Anda. Yang kedua, login ke aplikasi. Buka aplikasi dan login menggunakan NPWP serta password yang telah ditentukan. Yang ketiga, buat SPT baru. Pilih menu SPT, kemudian klik buat SPT, masukkan masa SPT yang akan dilaporkan, lalu klik buat SPT. Yang keempat, isi data pemotongan pajak. Pilih menu isi SPT dan klik pada daftar pemotongan pajak untuk pegawai tetap. Masukkan data seperti NPWP, nama, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, dan PPh yang dipotong. Simpan setelah mengisi data. Yang kelima, input data pegawai tidak tetap jika ada.
Untuk pegawai tidak tetap, pilih menu isi SPT dan klik daftar bukti potong. 1702 Putri 2. Isi data NPWP, nama, NIK, KTP, alamat, dan kode objek pajak. Yang keenam, hitung pajak terutang. Setelah mengisi semua data, hitung total pajak terutang berdasarkan penghasilan yang dilaporkan. Yang ketujuh, bayar PPh terutang. Lakukan pembayaran pajak melalui bank dan dapatkan bukti setor yang mencantumkan NTPN, nomor transaksi penerimaan negara. Yang ke-8, simpan dokumen pelaporan. Pastikan semua data sudah benar dan simpan dokumen pelaporan. Ekspor dokumen ke format CSV melalui menu pelaporan. Yang ke-9, pelaporan melalui e-filing. Kunjungi situs pajak Go.id untuk melakukan e-filing. Login dengan NPWP dan password. Pilih menu lapor, lalu unggah file yang telah disiapkan. Verifikasi data dan ambil kode verifikasi untuk menyelesaikan proses pelaporan. Pelaporan penyetoran dan pemotongan. Pelaporan SPT Pasal 21 adalah proses yang wajib dilakukan oleh pemberi kerja untuk melaporkan pemotongan pajak penghasilan atas gaji, upah, honorium, dan imbalan lain kewajiban pelaporan. Batas waktu pelaporan SPT masa PPh 21 harus dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Setelah masa pajak berikutnya, jika tanggal pelaporan jatuh pada hari libur, maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Penyetoran pajak. Pajak yang dipotong harus disetor ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya yang diberikan kepada karyawan. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai materi di atas. Pelaporan penyetoran pemotongan SPT Pasal 26. Pemotongan Pasal 26 dilakukan pada saat pembayaran penghasilan atau saat jatuh tempo pembayaran. Pemotongan wajib membuat bukti potong yang diserahkan kepada WPLN dan disimpan sebagai arsip penyetoran. PPh Pasal 26 yang telah dipotong harus disetor ke bank persepsi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah pemotongan. Pelaporan. Pelaporan yang dilakukan melalui SPT masa PPh unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Bukti potong dan daftar bukti potong harus dilampirkan dalam laporan. Kesimpulan, kedua pasal ini memiliki tujuan untuk memastikan kepatuhan perpajakan di Indonesia melalui pemotongan pajak pada sumbernya. PPh Pasal 21 fokus pada individu dalam negeri, sedangkan PPh Pasal 26 berfokus pada penghasilan diterima oleh wajib pajak luar negeri. Keduanya memerlukan pemahaman mendalam mengenai peraturan perpajakan untuk memastikan bahwa semua kewajiban dilakukan dengan benar dan tepat. Baiklah, itu yang saya presentasikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.